Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herdi Wirahman, guru pengampu mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung di kelas 11 BPIB SMK Negeri 1 Majalengka. Oke, pada tayangan episode kali ini seperti biasa saya akan menyampaikan teknik dasar penggunaan AutoCAD untuk program rancang bangun dua dimensi dalam menerapkan aplikasi perangkat lunak pada gambar konstruksi untuk membuat gambar detail kusen pintu jendela aluminium. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja dan selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, serta kebarokahan dalam menjalani siklus takdir kehidupan masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita langsung saja di dalam penggambaran detail kusen pintu jendela aluminium. Seperti biasa, saya mengambil detail kusen pintu jendela aluminium. Ada yang bisa dibuat langsung. Kalau saya mengambil dari tampak ya, atau mengambil dari potongan, jadi tinggal mengedit. Ada yang mengambil dari tampak depan, ada yang mengambil dari potongan untuk penggambaran detail kusen pintu jendelanya. Nah, sebagian ada yang mengambil dari denah untuk potongan B-nya gitu ya, potongan B-nya. Nah, jadi di copy paste lalu pindahkan di copy ke bagian bawah untuk menjelaskan potongan B-nya nanti. Oke, kita klik di sini. Dan pada arsiran garis pintu ini kita del atau kita buang, lalu kita sempurnakan dengan perintah rectangle. Oke, kita selanjutnya akan menyempurnakan tahapan membuat gambar detail kusen pintu jendela aluminium tersebut. Oke, kita edit ya biar warnanya sama ya untuk warna kusen. Oke, nah kita ukur dari kusen ke tinggi lubang ventilasi atau angin-angin ya. Nah, kita kopikan lagi dari tampak, kita pasangkan ya, dan kekurangan dari ventilasinya kita kopikan lagi ya, kopikan lagi ya. Nah, kelebihannya kita buang. Oke, karena prosesnya ini untuk mempercepat atau untuk mempermudah gitu ya. Cara atau habit kebiasaan ini beda-beda gitu ya, tapi secara kaidah konstruksi hasil akhirnya harus sama gitu, harus sesuai, harus betul penggambarannya. Nah, oke, ini pada bagian
angkanya ya. Nah, oke, kita bantu dulu dengan rectangle biar di dalam offsetnya perfect atau sempurna gitu ya. Juga sama pada jendelanya. Oke, kita warnanya sesuaikan, lalu kita offset 0,25 ya. Iya, oke. Nah, selesai. Nah, lalu kita perjelas ya untuk jendela di sini ya. Kita offset 0,25. Nah, kita sempurnakan menggunakan rectangle lagi. Ini ya, desain gendong atau desain pintu jendela. Nah, ini seperti biasa harus sabar ya. Sabar ya, fokus. Oke, kita offset 0,25. 1, 2, 3 ya. Klik. Dan ini juga kita klik keluar dan satunya klik ke dalam. Baru kita edit, trim ya. Oke, kita edit dan bagian luarnya kita buang, kita buang. Oke, ini kita klik ya, klik. Ya, nah sudah. Nah, ini revisi dikit, iya. Oke, kita buang. Nah, udah. Pada bagian daun jendela, nah ini kita trim lagi. Ini kita trim. Oke, sempurna. Lalu kita buat untuk bantalan dari kaca. Oke, sorry, kita 1 step 2. Oke, kita blok, kita ambil midpoint, kita ketengahkan, lalu kita bantu menggunakan lingkaran atau circle ya. Ambil tengah-tengah, iya, tengah-tengahnya. Oke, kita atur, iya, ini pas ini ya. Oke, kita TR, kita TR bagian ini tengah juga kita TR. Nah, ini untuk bantalan dari kaca ya. Oke, kita warnanya sesuai dengan peruntukan kusen. Untuk bagian daun jendelanya ya, sama prosesnya seperti tadi. Kita offset, ini juga kita offset, ini juga kita offset ya, ini juga kita offset, satu lagi kita offset. Nah, baru kita trim ya, 1, 2, terus ini kita buang bagian luar, kita buang, kita trim lagi, kita buang lagi ini bagian luar. Oke, nah ini kita offset ya, nanti ya kita trim lagi dulu lah, bereskan dulu yang ini. Oke, kita trim, ini yang luar kita trim. Oke, ini kita buang, klik del. Oke, kita offset ya untuk garis yang bagian kusen sininya 0,25. Kita bereskan, ini kita trim lagi. Oke,
selesai, kita geser lagi pada bagian daun jendela yang sebelah kanannya ya. Oke. Ini sudah kita selesaikan, lalu kita buat bantalan kacanya juga seperti biasa. 1 tab 2 kita bantu dengan circle ya, kita bantu dengan circle, lalu kita TR, buang, kita buang. Nah, sama untuk yang ujung sebelah kanan juga kita bantu menggunakan rectangle 1, 2. Kita posisikan lalu bantu dengan circle ya. Kita trim 1, 1, 1, 1. Oke, selesai. Nah, ini untuk apa namanya, daun jendela. Nah, kita proyeksikan untuk daun pintunya, jadi ya, untuk daun pintunya kita proyeksikan. Oke, sama sini kita sempurnakan menggunakan rectangle juga. Oke, kita offset ya 0,25 ya, offset. Ini juga kita offset, ini juga kita offset. Nah, sama ini juga kita bantu dengan rectangle ya, dan kita TR dan kita offset besar 0,25. Oke. Nah, ininya sama, kita TR lagi ya, hapus. Nah, oke, kita buang, TR, 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 TR. Nah, ini bagian luar kita klik, buang. Oke, kita TR, ini ya TR, ini kita TR, ini kita TR, kita TR. Nah, yang di dalam kita buang. Oke, jadi sip. Nah, kita lanjut ya. Seperti biasa kita menggunakan offset untuk bantalan kacanya 1, 2. Kita blok, kita gunakan perintah move ya, lalu kita proyeksikan dari pintu tersebut untuk bantalannya ya.
Oke, kita kasih bantu dengan lingkaran dan kita TR 1 2. Oke, ini kita buang ya. Nah ini juga sama, pakai rectangle 1 tab 2 blok, kita kasih dengan move ya, perintah move, lalu menggunakan perintah lingkaran atau circle. Oke, diulang, iya, tarik, lalu kita trim ya, kita trim. Oke, kita buang, iya, kita buang. Nah ini juga kita buang, ini juga kita buang. Kita buat lagi ya, 1 tab 2. Oke, kita move, pindahkan, bantu menggunakan fasilitas circle, lalu kita TR trim. Oke, sama untuk yang sebelah kanannya. Oke, kita move ya, terus menggunakan circle. Oke, lalu kita TR, kita buang. Oke, udah, lalu kita buat garis kaca ya, kita buat garis kaca 1. Kita TR ininya ya, hampir lupa, ketinggalan. Kita buat garis kaca juga yang ini. Oke, nah lalu kita buang ini, udah jadi. Nah oke, kita tebalkan jenis layarnya, line type-nya ini kita menggunakan 030 supaya terlihat tebal. Oke, nah dari sini sudah kita perlahan nampak dilengkapi, sudah buatkan dan kita atur menggunakan layer di sini ya, menggunakan layer. Oke, untuk membuat garis potongan, jadi untuk potongan A dan juga untuk membuat garis potongan B dan juga untuk membuat garis potongan C. Oke, kita buat untuk membuat garis potongan A ya. Seperti biasa dibantu menggunakan line construction atau garis konstruksi. Ini kita pakai tool mirror dan kita offset ya untuk membuat anak panah tersebut. Wah, kegedean kalau 5, kita coba offset 2 deh. Nah, offset 2 cukup lah, offset 2. Oke, kita extend atau kita panjangkan lah dengan cara manual boleh ya. Lalu kita trim lagi, bagian dalamnya juga kita trim. Oke, ini kita buang, lalu kita tutup panah tersebut dan yang bagian kirinya juga kita tutup. Oke, kita buang dan selanjutnya kita kasih huruf ya, kasih teks. Ini misalkan potongan A dengan size 30 misalkan, ini kita besarkan hurufnya kapital ya. Gedean dikit kita robah 15 deh. Oke, 15. Nah ini kita copy nantinya ya, kita paskan. Oke, ini berarti kita geser deh ya, kita blok
dulu, geserkan ke bawah ya, di zoom dulu dikit. Nah ini ya, kita perpanjang garisnya si bengkok. Oke, nah kita atur posisinya. Oke, tengah-tengah, paskan. Oke, terus sedikit lagi. Oke, sip ya, kita trim, kita rapihkan, ini kita buang. Oke, ini kita trim juga, ini kita trim, kita klik delete, dan ini kita copy, kita geser untuk yang lengan bagian kanannya sama, kita klik, kita buang, dan kita trim ya. Oke, kita buat potongan B nya ya. Kita buat potongan B nya dengan perlakuannya sama gitu ya, seperti membuat potongan A gitu ya. Jadi memproyeksikan potongan A akan terlihat penjelasan kusen bagian potongan B nya nanti, dan yang potongan A memperjelas ukuran atau potongan A tersebut. Oke, kita ngedit yang sudah ada. Oke, ini dia. Nah ini ya potongan B, kita klik, kita rubah ini potongan B, klik, enter, kita rubah ini B. Oke, kita blok. Oke, kita pindahkan sini ya. Oke, kita TR, dibuang, ini kita buang, ini kita rapihkan, ini kita buang, kita klik, ini juga kita buang, ini juga kita buang. Sudah kita buat bagian atasnya ya. Lalu kita buat lagi untuk potongan C nya ya. Untuk potongan C nya sama perlakuannya, caranya seperti membuat potongan B, cuma ini arahnya balik ke sebelah kiri ya, kembali ke sebelah kiri. Oke, kita mirror aja, tekniknya edit masing-masing ya. Oke, ini kita buang, klik, 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 del. Ini B nya kita buang, ini kita edit menjadi C. Oke, kita blok, move, kita geserkan. Iya, kita geserkan di sini ya. Nah, sini. Oke, nah, klikkan C, kita trim, ini buang, buang, buang. Nah, ini kita klik, ini kita klik del. Oke, nah kita kopikan yang bagian bawahnya juga ya. Oke, iya. Oh, ini belum ke copy ya untuk garis yang di atasnya. Oke, kita geser. Oke, ya. Oke, kita TR, kita buang. Nah, untuk pembuatan garis potongan selesai. Oke, kita lanjut ke pemberian dimensi atau ukurannya ya. Nah, kita kopikan yang sudah ada. Misalkan sebelum pemberian dimensi kita kasih keterangan per segmen berdasarkan garis potongan ya. Misalkan untuk bawah ini kita kasih potongan A ya, nanti ya ini potongan B lah, ini potongan B, diedit potongan B, ini B. Oke, terus kita copy ini potongan di bawah aja ya, penempatannya potongan A,
Dan ini adalah potongan C. Nah, begitu ya. Apanya kita coba luruskan. Iya. Terus potongan C. Edit C, C. Mudah kan? Ya. Satu persatu dengan penuh kesabaran. Pakai dimensi linier. Iya. Oke. Dari sini ke sini itu 26 ya. Oke. Kita kasih lagi 4 cm. Terus dari sini ke rangka daun pintu ini 26 untuk potongan pintu, dimensi potongan AA untuk pintu ya. 13 ini dari sini itu 5 ya. Baru kita melengkapi yang jendelanya. Oke. Iya, ini 9 kita bereskan, tarik ke atas ya. Nah, biar sama dan rapi. Oke, kita tarik lagi ini. Iya, klik. Nah, 36 kita rapihkan, tarik ke atas. Ini juga sama ya. Oke. Agak lama, tapi mudah-mudahan ini bisa membantu dan ada penjelasan ya dan pemahaman di dalam penggambaran detail pintu, kusen, jendela. Dan pada prinsipnya untuk pendetailan kusen, pintu, jendela sama ya. Jadi ada tahapan-tahapannya yang harus dilengkapi supaya gambar tersebut lengkap dan mudah serta dimengerti nanti di lapangan di dalam proses eksekusi atau proses penggambarannya. Karena gambar ini adalah komunikasi antara yang mendesain dengan yang mengerjakan atau melaksanakan, baik itu denah bangunannya maupun denah-denah perencanaan lainnya seperti perencanaan kusen, termasuk detailnya yang sedang kita gambar ini ya. Oke. Nah, ini lalu untuk bagian pinggirnya ya, ini 15 sesuai dengan tebal dinding. Oke, 15. Oke, nah ini ada yang kurang ya, sebelah sini lagi kita selesaikan. Oke, nah terus sebelah sini lagi. Oke, sip. Ini kita kasih ukuran lagi ya, 6. Nah, selanjutnya untuk bagian keseluruhannya ya, kita tarik sampai bawah. Oke. Nah, kita udah tahu terlalu dempet, kita edit, tarik lagi. Iya, tuh. Lalu masih ya untuk sisi bagian kanannya. Oke, 5. Terus dari sini ke bingkai jendelanya atau daun jendelanya. Oh, kurang sempurna nih. Oke, kita perbaiki.
dulu ya. No, tidak pas. Oke. Belum pas juga nih. Coba dari sini ya. Oke, sini. Iya. Oke. Nah, tuh. Oke. Terus dari sini ke daun jendela bawah. Iya. Oke. Terus juga kita ukur daun jendelanya, bingkainya. Nah, ini untuk para pemula ya, mudah-mudahan bisa memahami. Jadi kalau sudah profesional, ada shortcut yang mempercepat di dalam pemberian dimensi. Oke, ini 15. Terus sebelah mana? Oh, sebelah sini ya. Belum ya, kita kasih lagi. Nah, karena di dalam detail yang dimintanya itu 1:20, kita coba blok, copy, cari tempat yang agak luas gitu ya, agak luas, nyaman lah tentunya. Kita skalakan, kita blok, kita pakai perintah tool scale 1:20, berarti kita skala 5, 100 dibagi 5 jadi 20. Nah, jadi tampak besar. Nah, ini harus kita edit ya, harus kita edit. Oke. Mengedit ada dibutuhkan sabar juga. Sudah kita perbaiki ya, 30 ya, jadi kita tick off read karena sudah di skala, jadi 6. Nah, yang 45 juga kita klik ya, kita klik. Oke, klik. Iya, kita tick off read. 45 dibagi dengan berapa? 5 ya, jadi 9. Oke, nah terus 415 ya, 415 kita klik lagi, dibagi dengan 15, jadi dibagi dengan 5 jadi 83. Oke, untuk lebih jelas lagi ini yang 50 ya, karena ini sudah di skala jadi dimensinya jadi besar. 50 dibagi dengan 5 ya, jadi 10 ya. Nah, terus yang ini juga sama, 415 kita klik 2 kali, 415 dibagi dengan 5, jadi hasilnya adalah 83. Nah, yang bagian bawah juga 45 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 9. Ini proses manual ya, proses tick off read. Nah, ini 1000 untuk mempatenkan di dalam pemahaman tick off read di sini. 1000 dibagi dengan 5, karena skalanya 20 kan, 1000 bagi 5 jadi 200. Jadi pada saat awal skala 100 diskalakan ingin 1:20, berarti 100 dibagi 5. Nah, sudah ukurannya sudah besar. Untuk supaya sesuai di ukuran dimensinya, jadi kita tick off read 100 misalkan dibagi dengan 1000 dibagi dengan 5 jadi 200 untuk tinggi pintu. Nah, seperti itu ya, untuk merubah dimensi ketika sudah di skala, yaitu menggunakan tick off read tadi ya. Ini juga sama,
415 dibagi dengan 5, jadi 83. Oke, ini banyak gitu ya, tapi harus sabar karena ini gambar ini harus detail ya, harus betul-betul lengkap dimengerti supaya tidak membingungkan nantinya di dalam proses pengerjaan kusen tersebut gitu ya. Oke, ini juga sama, 45 dibagi 5. Nah, cari, diklik 2 kali, ada tick of read, setelah itu kita rubah menjadi 9. Oke, selesaikan semuanya ya, dimensi potongan A, dimensi potongan B, dan dimensi potongan C, dan kita kasih keterangan ya, kusen aluminium, daun pintu panel teak wood, daun jendelanya, kacanya menggunakan riben 10 mm, unitnya 1. Jadi ini harus dikasih keterangan yang jelas. Selesai dari situ, seperti biasa kita pindahkan ke etiket. Nah, pindahkan ke etiket, harus proporsional gitu ya. Nah, kita lihat ini finishing touch-nya ya. Jangan lupa di etiket digambar oleh siapa, diperiksa keterangan gambar, nomor tugas, nomor gambar, dan skala gitu ya. Skalanya 1:20 ya. Oke. Selesai sudah ya. Mudah. Jadi dibutuhkan satu kesabaran yang tinggi gitu ya. Oke, demikian tadi sudah kita mempraktekkan teknik dasar penggunaan AutoCAD untuk program rancang bangun 2 dimensi dalam membuat gambar detail kusen pintu jendela aluminium. Tetap harus tekun berlatih, fokus, percaya diri supaya kemampuan di dalam penguasaan CAD-nya semakin meningkat dan meningkat sehingga nanti tambah profesional. Oke, bahwa SMK bisa ya, SMK hebat. Tetap kita memelihara kompetensi, menjaga kompetensinya, dan selalu meningkatkan kompetensi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Mantap.